Persiapan untuk Sohibul Hajah Bapak Gema Akbar Prasojo barangkali sudah rawuh, mohon untuk pindah di samping saya di sini. Baik, kalau belum hadir nanti biar menyusul diwakili kakeknya Bapak Haji Supriyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami patuhi fatwa-fatwanya Ustadz Haji Manan Idris. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Mujahidin. Yang kami hormati seluruh takmir Masjid Mujahidin yang hadir di majelis ini. Yang berbahagia Mas Gema Akbar Prasojo dan Bapak Haji Supriyati. Tidak ada untian kata yang patut kita ucapkan malam ini kecuali puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmatnya malam ini kita semua masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kami mewakili Sohibul Hajah untuk mengaturkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir memenuhi undangan Bapak Gema Akbar Prasojo. Semoga kehadiran penjenengan semua menjadi amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malam ini beliau mempunyai hajah yaitu akikah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah dikarunia putra yang bernama Asta Pranadipa Abriandani. Semoga kelak menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada nusa, bangsa, agama, dan taat kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, biasanya kalau dalam akikah itu adalah ada mencukur rambut, namun pada malam ini insya Allah pencukuran rambut akan dilaksanakan oleh keluarga sendiri. Untuk itu menyingkat waktu karena waktu antara maghrib dan isya adalah relatif pendek. Untuk itu kepada Bapak Haji Manan Idris kami persilahkan untuk memberikan tausiahnya. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Haji Supriyadi bersama Bapak Gema Akbar Prasaja atau Prasojo ini Pak? Oke. Jawa Barat. Jawa Barat saja. Nggih. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu malam ini merasa gembira, merasa senang, bukan semata-mata bisa bersilaturahim, bisa berjamaah maghrib sampai nanti dengan isya. Karena malam ini kita diundang oleh saudara kita Bapak Haji Supriyadi dan Bapak Gema Akbar Prasaja. Beliau punya hajat. Pak Gema Akbar Prasaja ini dianugerahi Allah putra yang kedua, yang bulan April yang lalu lahir, dan malam ini beliau melaksanakan sunnah Nabi Ananda Astapranadipa Apriandani, betul ya? Kok wangil bener? Iki basa apa iki ya? Basa Arab juga enggak ini. Padahal kalau asta itu bahasa Jawa asto ya. Bukan? Oh gitu. Nggih. Saya kurang kulina dengan bahasa Sunda. Ya, inilah yang membuat kita gembira. Beliau ini di samping mendapatkan rahmat berupa anak, kalau Pak Supriyadi cucu yang ketujuh ini, beliau ini ditakdir Allah minasyakirin, menjadi hamba yang pandai bersyukur itu. Akikah itu sebenarnya ya, kalau saya baca di kitab-kitab fikih itu haflah bisa babil wiladah li ajli syukri ilallah. Haflah itu ya pesta Pak, makan-makan. Ada tadi. Oh enggak kekoh itu ya. Jadi haflah itu ya makan-makan. Soal teknis apa dibawa pulang apa di sini teknis Pak. Yang penting mutu toh. Jadi makan-makan karena kelahiran semata-mata untuk bersyukur kepada Allah. Allah itu mengatakan di dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur wa qalilam ma yashkurun. Enggak banyak hamba-Ku itu yang mampu bersyukur itu. Nah, kita syukuri, kita gembira, saudara kita ini termasuk minasyakirin, yang pandai bersyukur. Kalau saya pakai istilah Quran tadi, saya katakan beliau ini termasuk min jumlatil qalilah. Jadi kelompok yang sedikit dari yang banyak yang tidak pandai bersyukur itu. Padahal Allah itu mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku tidak akan terhitung. Ini untuk siapa saja. Kalau saya ini yang saya syukuri apa ya? Orang yang mengatakan begitu itu berarti tidak mengerti
berarti nikmat. Yang disyukuri itu kan nikmat toh. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah tidak terhitung. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu Saudara itu pernah merasa nikmat apa enggak? Pernah ya? Kapan? Kapan merasa nikmat itu? Loh, katanya pernah. Orang itu akan merasa nikmat kalau keinginannya itu terpenuhi. Sekarang kita ingin apa? Sekarang ini loh. Ingin ceramahnya jangan panjang-panjang. Tiba-tiba saya hentikan. Seneng enggak? Nikmat itu, Pak. Umpama nanti dihidangkan makanan gitu ya. Soal sebelum Isya atau sudah itu teknis, Pak. Begitu kita lihat, loh, ini kan senangan saya toh. Nikmat apa enggak? Nikmat. Bapak-bapak, ada yang kumanan senden, ada yang enggak. Setiap orang seperti ini ingin dapat senden. Ketika dapat senden tadi nikmat apa enggak? Nikmat, Pak. Berarti betul kata Allah, kalau kamu hitung nikmatku tidak akan terhitung. Cuma kita ini sok ndak rumongsoan gitu loh. Antara lain yang diakikoi itu anak. Kalau saya baca surat Ali Imran 14, siapapun manusia itu menyenangi 3 hal. Saya singkat, aslinya 6. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi fiddah. Seterusnya ini sama dengan yang nomor 3. Dihiaskan dalam diri manusia rasa cinta yang kuat, syahwat, pertama kepada lawan jenis. Meskipun ayatnya itu An-Nisa ya, saya ganti lawan jenis karena ibu-ibu itu juga senang sama laki-laki, malah lebih nemen itu. Loh, yang ceritakan Quran toh Pak, itu loh Ibu Zulaikha yang tertarik Nabi Yusuf itu loh. Padahal kurang apa suaminya itu. Kedua, senang anak. Yang ketiga, senang harta yang melimpah. Qanatiril muqantarati minadz dzahab fiddah. Dzahab itu emas, fiddah itu perak. Kalau diteruskan, rincian yang ketiga, wal khail musawwamah. Khail itu al-faras al-khison, kuda. Musawwamah itu yang terlatih, yang pinter gitu ya. Kalau sekarang ya jenis-jenis roda 4 yang mewah itu loh Pak. Kemudian wal an'am, ternak. Terakhir wal hars, ke-6. Hars itu sawah ladang, kalau orang Malang bilang kaplingan itu loh Pak. Sekarang saya tanya, siapa ndak senang 3 ini? Lawan jenis, anak, dan harta yang melimpah. Semua kita senang. Nah, yang diberikan kepada Bapak Gema Akbar Prasaja ini berupa anak yang kedua. Nah, karena ini anugerah yang besar, Allah meminta kepada hambanya yang ini bersyukur. Bentuknya akikah. Yang tadi saya terangkan, haflah bisa babil wiladah li ajri syukri ilallah, untuk menyatakan syukur kepada Allah itu. Tuntunannya, kalau anak itu lahir laki-laki, kalau bisa, kalau mampu disembelihkan ghanamain, kabsain, 2 kambing. Saya tadi belum tanya berapa, 3 atau 4 tidak tahu saya.
Pokoknya nanti kalau banyak loro iki mesti. Saya pernah ditanya mahasiswa, Ustadz, ternyata dalam Islam itu ada diskriminatif ya. Maksudnya? Nah kalau anak laki-laki kok disembelihkan 2, kalau anak perempuan kok cuma 1 gitu. Oh pinter kamu tanya, cuma bodohnya kamu itu ya. Pertanyaannya bagus, kritis itu. Kamu tidak mengerti nilai anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau menurut Allah sama laki perempuan itu. Tapi bagi orang tuanya anak laki-laki itu punya nilai tambah Pak, nilai plus. Maka disuruh 2. Itu maknanya apa? Kalau kita dapat anugerah Allah besar, nilainya tinggi, ya infak sedekahnya jangan kecil Pak, gitu loh, yang besar. Nah takmir itu apal itu, sing lebokne nang kotak amal itu padha ae sesugih karo sing melarat itu. Itu takmir itu ada yang niteni gini, itu orang kaya, masukkan ke kotak amal, mesti besar nanti. Setelah dibuka podo kabeh itu. Nah, itu tidak boleh, Pak. Kalau menyangkut umur ya, orang yang diberi umur panjang dengan umur tidak panjang atau orang tua dengan muda, ini syukurnya ibadahnya tidak boleh sama, Pak. Tidak boleh sama. Karena anugerah umur itu luar biasa tingginya, Pak. Saya selalu menerangkan dalam pengajian kita waktu subuh itu, anugerah tertinggi yang tiada tandingnya itu iman. Yang kedua itu al-hayat, sisa hidup ini. Nah kita diberi umur panjang, padahal standarnya kan kita tahu 60, 70 tak? Itu bukan statistik loh, hadis itu. Kanat a'maru ummati baina sitin ila sab'in ta. Dan ketika sahabat itu tanya menapa mboten saged langkung, Nabi mengatakan wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Isone iso tapi gak akeh. Nah, di mana nilainya umur itu? Umur itu menjamin kita bisa masuk surga dengan mudah, Pak. Karena tiket sudah kita miliki, 2 kalimat syahadat, keimanan itu tiket, Pak. Man akhiru kalami bila ilaha illallah dakhala jannah. Yang kedua, agar mulus masuknya surga, tidak transit, kita dipersyaratkan nomor 2 yang agak berat itu apa? Tidak boleh punya dosa, Pak. Ini yang selalu saya tekankan, berat. Siapa berani menjamin akhir hayatnya nanti tidak punya dosa? Kalau untuk ukuran bapak-bapak ibu seperti ini, saya yakin dosa besar memang enggak. Tapi yang kecil-kecil kan rada akeh Pak itu. Nah, ini yang bisa dihapus dengan sisa hidup ini. Kalaupun nanti akhir hayat masih tersisa, lah ini yang disyukuri oleh Bapak Gema Akbar Prasaja, anak. Jadikan anak itu soleh, solihah. Begitu kita meninggal masih punya dosa, walaupun kecil tapi rada akeh, anak kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terhapus Pak itu. Kiamat belum datang, saldo dosa di alam barzah itu hapus, Pak. Bahkan dalam hadis saya baca, tidak berdoa saja, anak yang kita jadikan soleh solihah, kita meninggal mati di alam barzah, anak itu berbuat kebaikan, itu mengimbas kepada orang tuanya di alam barzah itu. Luar biasa itu. Makanya
3 hal yang bisa menyambung orang mati berbuat kebajikan yang dibuat mudah oleh Allah itu kan anak. Idza mata benu adama in qata amalu illa min salasin ta. Kalau anak Adam mati putus, ingkitok itu putus pedot, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi wong Jawa wong mati ora obah, nek obah medeni wong tuwa ya wedi kok bocah. Medeni kabeh. Nah. 3, ada anak soleh mendoakan, ada sedekah jariah terkait harta ini, ada ilmu yang bermanfaat. Kita lihat sekarang antara yang kaya dengan yang miskin, kan banyak yang miskin. Antara yang berilmu dengan yang awam, banyak yang awam. Khusus anak, saya tanya, banyak mana yang dianugerahi anak dengan yang tidak? Banyak yang dianugerahi, Pak. Apalagi ukuran zaman sekarang gampang banget gitu loh. Gitu. Bahkan rodok kebablasan gitu. Wong pengulu belum datang kok ya sudah hamil. Apa itu kan lucu itu. Ini min adalatillah, menunjukkan keadilan Allah. Kalau tidak bisa mengharap sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang dengan mudah kuberikan kepadamu itu jadikan anak yang soleh solihah. Ukuran zaman sekarang tuh menjadikan anak soleh solihah itu tidak mudah. Saya bacakan hadis ya, yang diriwayatkan Imam Hakim. Hakul waladi ala walidihi, haknya anak atas kedua orang tuanya. Kalau saya balik, kewajiban orang tua atas anaknya. Pertama, ayusinasmahu, beri nama yang baik. Termasuk nama yang panjang tadi yang saya tidak tahu artinya itu. Asta Pranadipa Apriandani ini mesti artinya baik ini. Aprian itu mungkin dari April ya. Oh iya, bersejarah ini. Kalau sudah nama bagus, wa ada bau akhlak. Memilih nama bagus itu mudah, Pak. Bukunya tinggal beli, tinggal dipilih gitu ya. Ditambahi historisnya gitu. Yang susah itu membuat akhlaknya baik ini. Sama dengan membuka toko, kasih nama toko murah. Hebat tak? Lah kok lewarangnya nemen. Gitu. Jadi akhlak itu nomor 2. Lalu yang ketiga, setelah wa ada bahu, wa ayu alim mahul kitabata wasibahata warimayata, ajari tulis baca. Ini menyangkut ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, sibahah itu berenang memang. Tapi maksudnya di sini jadikan anak itu sehat. Kenapa kok berenang? Padahal di Saudi zaman Nabi itu air susah. Ya, air susah. Sekarang aja di samping ada Zam-Zam, Saudi sudah bisa menawarkan air laut merah. Zaman Nabi susah banget. Kenapa disebut berenang? Berenang itu upaya menjadi sehat yang murah, meriah, dan hebat. Semua itu digerakkan, hasilnya sehat. Kalau orang mengatakan sama dengan lari, lari sama, semuanya gerak juga seperti berenang. Tapi hasilnya kotor, Pak, berkeringat. Kalau orang berenang enggak, Pak, sehat, bersih. Pokoknya anak kolam nyemplung terus berenang itu tanpa biaya apa-apa itu. Itu tuntunan Nabi. Kemudian disebut-sebut sibahata warimayah. Rimayah itu kan dari kata Roma yarmi rimayatan. Ini olahraga secara umum itu lempar-melempar, Pak.
volley, badminton, pingpong sampai sepak bola itu ya lempar-melempar. Biar sehat itu. Kemudian wa alla yarzuqu illa thayyiban. Ini yang penting ini. Jangan bermimpi berkhayal punya anak soleh walaupun dipesantrenkan lah sudah. Kalau makanan minuman yang diberikan anak itu termasuk kiriman-kiriman bulanan itu dari rezeki yang haram. Innal abda la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh. Seorang hamba pasti akan aku cegah cabut keberkahan rezekinya lantaran dosa yang ia lakukan. Orang merasa income-nya bersih, bekerjanya bersih, tidak korupsi, tidak menyuap dan sebagainya itu. Tapi begitu sampai nisab tidak dizakati, itu sama Pak, kotor itu kotor. Tidak akan jadi anak soleh seperti itu. Yang terakhir, wa ayu zawijahu idza adrak. Kalau sudah kamu ketahui umur yang pantas untuk dinikahkan, segera nikahkan itu. Nabi bijak tidak menyebut angka berapa itu. Sebab umur itu ada dua macam, nau'ani. Umur kalender dan umur mental. Umur kalendernya Ibu Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq itu rendah. Tapi mentalitasnya luar biasa Pak. Ngalahkan umur-umur di atasnya itu. Pokoknya orang tua sudah tahu ini harus dinikahkan. Nikahkan itu. Tentunya malam seperti ini kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita doakan untuk sahibul hajat ini. Pertama apa Pak? Lali. Hajatnya diterima Pak dulu. Entak yake loh Pak. Waduh. Kita doakan pertama akikahnya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita doakan orang tua, kakeknya, pokoknya keluarganya bisa menjadikan Ananda Andi, kalau saya singkat gitu. Asta Pranadipa Apriyandani ini menjadi anak yang soleh. Kita doakan itu. Kemudian di samping soleh menjadi anak yang sehat, kelak menjadi anak yang sangat berguna, bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan umatnya. Kita doakan itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang mendidik anak yang sulit itu menyangkut adab, itu kuncinya orang tua memberikan keteladanan. Kedua, lingkungan itu harus kondusif, mendukung. Keteladanan didukung lingkungan yang kondusif. Baru kita bermohon kepada Allah itu. An-nasu yudabbir wallah yuqadir. Sebab apapun manusia itu berupaya, yang akan menentukan hasil akhir itu Allah Subhanahu wa taala itu. Alangkah indahnya orang tua memberikan contoh ibadah. Orang tua memberikan contoh kecintaan kepada agama. Minimal baca Quran, minimal berzikir, minimal ya sholat sunnah. Kalau sholat wajibnya kan sudah biasa itu. Insya Allah ini akan berkesan pada anak itu.
Dan tadi yang biasa kita lupa, sampai Allah tidak memperkenankan kehendak kita untuk memiliki anak soleh, wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Jangan sekali-kali anak diberi suapan nasi, minuman, air yang tidak halal menurut Allah Subhanahu wa taala itu. Banyak orang sekarang itu meremehkan hal ini. Padahal saya temukan ayat ya di dalam surat Al-Jasiyah 21. Dengan untaian bahasa yang indah, Allah itu mengatakan gini. Am hasiballadzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Luar biasa ayat ini. Kalau saya terjemahkan, kenapa mereka itu mengira bahwa aku Allah akan menyamakan antara hambaku yang taat dengan yang tidak taat, yang ahli maksiat. Apakah aku akan menyamakan hidupnya bahkan matinya? Sama yakumun, jelek sekali persangkaan mereka itu. Kalau kita telusuri keluarga-keluarga yang bisa melahirkan anak-anak yang soleh solihah, menjadi anak yang bermanfaat di masyarakat, ini mesti ada kaitannya dengan keteladanan orang tua dan kebersihan rezeki yang diberikan kepada anak itu. Biasanya orang-orang yang soleh itu melahirkan anak-anak yang soleh juga. Apa katanya pepatah itu? Jatuhnya buah itu tidak akan terlalu jauh dari pohonnya itu. Meskipun kita tahu ukuran zaman sekarang tidaklah mudah. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa sebenarnya maksud dari akikah. Kita disuruh bersyukur kepada Allah. Kemudian karena anak ini nilainya sangat tinggi, jadikan sebagai harapan yang bisa memudahkan kita masuk surga itu. Berbahagialah Bapak Haji Supriyadi yang tadi saya tanya dianugerahi cucu itu 7, Pak. Ini yang ke-7 dari putra yang 3. Piro-piro itu. Ya itu. Luar biasa. Mari kita akhiri dengan doa ya. Mudah-mudahan hajatan ini diterima Allah dan semoga Ananda Dhani akan dijadikan anak yang soleh, berguna bagi kedua orang tua, keluarga, masyarakat, agama. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Jimanan Idris. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat
untuk kita semua. Mudah-mudahan hajatnya Bapak Kemar Akbar Prasaja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami berterima kasih atas kehadirannya dan doanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga kepada Bapak Haji Manak Idris. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.